Kasus pembunuhan Vina dan Eki seolah menjadi benang kusut yang perlahan terurai. Banyaknya saksi yang pro dan kontra bermunculan menjadi salah satu penyebab peliknya kasus ini. Hingga banyak spekulasi dan asumsi liar bermunculan, menambah kerumitan. Salah satunya adalah kesaksian warga Bekasi, Jawa Barat bernama Aep yang mengaku sempat menyaksikan peristiwa pembunuhan Eki dan Vina, serta mampu melihat para pelaku meski dalam keadaan gelap. Kejadian itu kebetulan waktu itu saya lagi di warung, saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan eksplisit lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Gitu. Posisinya waktu itu Bang Aep di rumah atau di apa? Di warung. Semrawutnya kasus Vina dan Eki memantik kami berpikir keras untuk menyatukan satu persatu kepingan cerita yang telah tercecer selama 8 tahun. Kami pun mengunjungi rekan kerja Peggy Setiawan yang bekerja sebagai kuli bangunan, yaitu Suharsono alias Bondol, Suparman, dan Ibnu. Ketiganya memberikan kesaksian bahwa pada saat peristiwa tersebut Peggy Setiawan tengah berada di Bandung. Saya, Abraham Silaban, juga sempat menemui Ibnu dan Suparman untuk mengetahui lebih lanjut soal kesaksiannya. Jadi Mas Ibnu ini adalah temannya Mas Peggy? Masih saudara sih. Saudara? Iya, sepupu. Oh, sepupu? Iya, kerjanya bareng. Kenek sama kenek, kuli bangunan. Kuli bangunan? Iya, terus pada saat itu di Bedeng tuh ya, saya tuh sama Peggy, Robi, sama Ibnu ya. Peggy, Robi, Ibnu, terus Mas Suparman, Mas Bondol. Nah, Mas Bondol malam 27 Agustus ya pulang. Saya anter Ibnu, Peggy, Robi menganter. Pas Bondol naik angkot, saya pulang lagi. Bersama dengan Peggy? Iya, bersama dengan Peggy. Ke Bedeng? Ke Bedeng, makan. Itu tanggal 27 tidur. Agustus? Iya, malamnya itu, tidur bareng di situ. Jadi Mas Ibnu yakin dan percaya bahwa Peggy nggak bersalah dalam kasus ini? Yakin, Mbak. Di lain pihak, polisi tak bergeming atas banyaknya kesaksian baru di kasus ini. Polisi tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak salah tangkap terhadap tersangka Peggy Setiawan. Demi mengkonfirmasi keberadaan Peggy saat malam pembunuhan, kami pun pergi ke Bandung, menyambangi bangunan proyek yang Peggy kerjakan tahun 2016 lalu. Kami pun bertemu dan berbincang dengan sang pemilik bangunan yang juga bersaksi bahwa Peggy Setiawan tengah berada di Bandung hingga bangunan selesai dan siap huni. Bagaimana Bapak bisa ingat pembangunan di awal Agustus, sementara ini kejadian sudah berlalu 8 tahun lalu, Pak? Nah, ketika itu di bulan Agustus 2016, itu seingat saya ibu saya meninggal tanggal 13 Agustus 2016. Nah, itu pembangunan sedang berjalan, sedang pondasi gitu. Tapi Bapak bisa pastikan Pak bahwa Peggy saat kejadian di tanggal 26 Agustus itu berada di sini, Pak? Dari sampai finishing itu ada Pak Rudi, Peggy, Robi, Ibnu. Sampai selesai mereka di sini. Di sini. Pak, Peggy itu mempunyai nama samaran Robi. Kalau setahu saya Robi itu adiknya, Pak. Dan memang waktu itu bapaknya memperkenalkan memang itu Robi itu ya adiknya. Jadi bukannya Peggy berganti nama, enggak ya, setahu saya Peggy ya Peggy. Robi ya Robi, beda orang gitu. Di pihak lain, polisi tak bergeming atas banyaknya kesaksian baru di kasus ini. Polisi tetap pada pendiriannya bahwa mereka tidak salah tangkap terhadap tersangka Peggy Setiawan. Lantas, bagaimana tanggapan praktisi hukum Rasman Arif Nasution dalam menyikapi pra-peradilan yang diajukan oleh tersangka Peggy Setiawan? Halo Sobat saya, Abraham Silaban. Saya duduk bersama dengan Bung Rasman Arif Nasution, praktisi hukum. Kita sudah lihat. Siap. Bung Rasman, sehat? Terima kasih, sehat alhamdulillah. Bung Rasman, kalau kita lihat pra-peradilan Peggy Setiawan akhirnya berjalan. Dan ini adalah pertaruhan bagi Peggy Setiawan. Iya. Kemudian
dirinya membuktikan bahwa ia tidak bersalah Ya. dalam kasus Peggy. Kita sudah lihat bagaimana rangkaian permohonan yang disampaikan oleh kuasa hukumnya yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang cukup. Bahkan mereka meminta segera dibebaskan Peggy Setiawan. Komentar Anda? Baik, terima kasih. Alhamdulillah, saya barusan tadi mengikuti secara cermat semua materi gugatan yang disampaikan oleh beberapa pengacaranya yang dibacakan secara bergantian. Tapi yang saya tarik kesimpulan bahwa mereka fokus pada error in persona. Artinya ada kesalahan penangkapan, baik orang, baik nama, baik tempat dan lain. Bahwa Peggy Setiawan ditangkap sekarang Yes. bukanlah Peggy alias Peron. Ya, menurut saya kalau mereka berkutat pada itu, rasa-rasanya kurang dalam. Karena penetapan tersangka itu punya bukti yang banyak. Keyakinan saya dari pihak penyidik. Kan gitu. Nah, karena itu kalau mencermati tadi, kemudian penekanan-penekanan bahasa, substansi, kok kayaknya mudah dipatahkan oleh pihak penjawab, dalam hal ini tergugat atau termohon. Oke, Yaitu sebelum- dari Kibditkum Polda Jawa Barat. Sebelum jauh, Bung Rasman, Anda sebutkan bukti yang banyak. Kalau kita lihat kan yang tersiar di publik sampai per hari ini adalah ditunjukkan ada foto, Ya. ditunjukkan ada ijazah dan lain sebagainya. Iya. Tapi lagi dan lagi secara saintifik kita juga patut untuk mempertanyakannya apa relasinya dengan kemudian keterlibatan Peggy terhadap kematian dan dugaan perkosaan Vina. Yang saya dapat info, polisi setidak-tidaknya punya 5 alat bukti. 5. Ya. KUHAP mengatur 5 bukti. 1, keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Dari Polda Jabar, info yang saya dapat, mereka punya 5 alat bukti. Padahal syaratnya cuma 2. Nah, salah satu bukti yang kuat adalah dalam di luar silent evidence atau suti surat atau dokumen evidence, tapi juga adalah speak evidence atau direct evidence. Apa itu? Saksi yang berbicara. Dari 70 saksi yang diperiksa terkait dengan siapa ini Peggy, 17 mengatakan itu adalah Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Oh ya? Ya, Siapa itu 17 orang itu? yang diperiksa itu. Tentu saya nggak bisa buka siapa. Tapi 17 orang itu, informasi yang saya dapat, itu mengatakan itu adalah Peggy Setiawan alias Peggy Peron. Plus dari mereka yang ditahan sekarang, yang terpidana ini, 5 mengatakan bukan Peggy, 1 mengatakan itu adalah Peggy Setiawan. Kita jangan lupa, dalam teori ilmu hukum, tidak berarti banyaknya orang Betul, yang mengatakan bahwa si Peggy Setiawan bukan Peggy Setiawan. betul. 1000 pun orang yang berbicara pada satu objek, maka nilainya cuma 1. Kualitasnya 1. Nah, untuk kebenaran itu nanti diuji kalau dia terkait dengan penetapan tersangka. Benar tidak sebagai penetapan tersangka? Saya kok nggak dengar mereka juga persoalkan di luar tersangka. Kan objek perapit itu kan bukan tersangka saja, penahanan. Dan pertanyaan publik juga ketika disebutkan ada bukti foto, kemudian ijazah dan sebagainya, artinya bahwa dokumen tersebut sudah ada di tangan oleh penyidik. Lantas mengapa kemudian yang sudah diketahui identitasnya sekian lamanya tidak ditangkap? Begitu. Begini, itu tadi yang saya katakan. Pertama, jaksa hakim, mereka melihat cukup, mereka sidangkan, divonis. Bisa jadi, kan saya bilang bisa jadi Pak Rudiana merasa sudahlah. Tapi kalau dalam konteks penegakan hukum, harusnya memang itu komprehensif. Yang 3 lagi itu harus dikejar. Persoalannya, Adinda, begini, saya tanya ke penyidik, kenapa kok kalian mengkerucut ke 1 nama? Kenapa 3 jadi 1? Betul, itu Kenapa juga. tidak dibilang yang baru kami tangkap baru 1, yang lain nyusul? Kenapa? Enggak, Bang. Kenapa? Karena kami sudah mencari data yang faktual, memverifikasi, dan kekuatan petunjuk justru datang dari mereka yang sekarang ditahan. Apa itu? Mereka yang ada di dalam, Sudirman dan lain-lain. Misalnya, mereka mengatakan, Pak, sebenarnya
DPO itu bukan 3, tapi 1. Jadi dari mereka, makanya saya katakan dari awal, ini adalah tindakan berubah-ubah yang tidak konsisten oleh mereka yang menjadi tersangka dan terpidana. Sehingga penyidik menjadi ngawur. Ngawur dalam pengertian sulit untuk mencari siapa pelakunya. Karena kecerdasan penyidik, karena kecerdasan penyidik, pendalaman penyidik, mereka meyakini bahwa pelaku itu adalah Peggy, bukan yang lain. Berarti kalau kemudian berdasarkan keterangan demi keterangan itu, pasti kita bisa dengan sederhana menyimpulkan ini tidak dilakukan, tidak dijalankan secara ilmiah dong proses ada. investigation. Ada. Kemudian disebutkan lagi bahwa para terpidana sempat mengalami intimidasi, kekerasan dan sebagainya. Seberapa sahih kemudian apa yang disampaikan ini bisa bernilai berbobot dalam kasus Peggy misalnya, dalam pengembangan kasus ini? Begini, itulah yang dikritisi oleh Pak Kapolri. Kenapa tidak dilakukan Scientific Crime Investigation? Ya kan? SCI. Tetapi jangan lupa, tanpa SCI pun bisa. Bahwa ada juga di situ visum. Bahwa ada juga keterangan surat, petunjuk, ada juga keterangan saksi. Data itu, saya katakan tadi, data itu cukup untuk menjadi bukti dibawa ke jaksa dan dipersidangkan. Jadi tidak menjadi hambatan, faktor itu hanya saja untuk memperkuat. Supaya jangan muncul asumsi negatif seperti sekarang, harusnya itu dilakukan. Untuk Peggy, Bang. Oke. Menurut Anda akan seperti apa upaya pertaruhan Peggy dalam kasus Vina untuk membuktikan bahwa dirinya tidak terlibat dalam apa yang dituduhkan? Kalau Peggy memang, saya lihat sudah upaya maksimal. Mereka sudah lakukan apapun, termasuk minta dukungan, pasang baliho, tanda tangan. Nah, kemudian sudah bonto opini. Saya pikir dia tidak pernah minta dukungan sih, Bang. Orang secara sukarela berbondong-bondong untuk memberikan kuasa secara gratis. Ya kalau menurut saya, dukungan publik, netizen dan lain sebagainya itu sah-sah saja. Tapi saya hanya minta kita tetap patuh pada hukum. Kita tetap patuh pada aturan. Sekarang teori pembuktian, kalau tersangkanya tidak benar menurut kuasa hukumnya, silakan ajukan pratik, tunggu. Kalau ternyata ditolak, lanjut ke pengadilan. Nanti hakim akan memutuskan. Tapi kalau versi saya yakin Peggy bersalah dan dihukum. Itu keyakinan saya. Tentu dalam frame presumption of innocence. Kenapa? Karena saya banyak mendalami perkara ini. Tapi saya nggak bisa buka semua. Berarti Abang meyakini bahwa pra-peradilan yang diajukan oleh Peggy akan berakhir anti klimaks bagi dirinya? Ya. Dan perkara ini akan berhenti sampai Peggy. Terima kasih. Thank you. Rasman Arif Nasution, praktisi hukum, sudah berbincang bersama kami. Saya Abraham Silaban di Agos. Dadanya, dada. Udah Pak Pasren. Dada. Pak. Udah tutup. Oke, sehat Pak. Sehat Pak.